Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan setelah di episode kemarin Bang Tigor nggak muncul, kangen banget. Tapi alhamdulillah nih teman-teman, Bang Tigor di sini akhirnya muncul. Wow. Dan dalam episode kali ini akan membicarakan satu hal yang agak unik nih teman-teman, tapi mungkin banyak terjadi di sekitaran kita ya. Jadi bagaimana ketika orang tua mengalami keguguran di saat anaknya itu berusia sudah 4 bulanan ya. Nah, sudah 4 bulan. Nah, di sini ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah 4 bulan itu harus dikasih nama. Walaupun masih berbentuk janin ya, masih berbentuk janin tetap harus kasih nama. Dan ada beberapa juga yang bilang itu dibeliin baju tuh. Kalau lebaran tas potong 2 potong dibeliin baju. Karena seperti masih mau diakui kalau dia adalah anak. Wah, ini unik juga ya dan banyak terjadi di sekitaran kita. Tapi untuk percaya atau nggak percaya, untuk kebenarannya kami kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Intinya nih kisah keren banget teman-teman ya. Kisah baru kali ini bagaimana sih kerennya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budukoro! Oh! Sebuah nama untuk sebuah hati. Kisah Bawor. Malam itu, di salah satu kontrakan yang berada di Tanah Merah, Tigor duduk sendirian di teras kontrakan. Ya, sejak kepergian Bawor ke Jakarta Selatan, Tigor menjadi sering kesepian. Biasanya, setiap malam, dia dan Bawor akan mengobrol dan merokok atau makan bersama. Namun kini, dirinya harus melakukan apa-apa sendirian. Sepi juga ya gak ada si Bawor. Padahal baru seminggu dia pergi. Masa aku udah kangen aja. Ya, besok Tigor libur. Mungkin akan seru jika ia pergi ke Jakarta Selatan. Ketika dia sedang asik memikirkan itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat di depannya dan menembus ke satu kontrakan milik Haji Sabeni. Apa itu? Kok hitam-hitam gitu? Nggak mungkin lah manusia bisa secepat itu. Mana tembus ke dinding pula. Tigor bangkit dan melongo ke arah kontrakan itu. Dulu, kontrakan itu adalah kontrakan yang dihuni oleh Deborah. Dan kini sudah dihuni oleh orang lain. Pasangan suami istri yang berasal dari Cilacap. Tak berselang lama, terdengar suara teriakan meminta tolong seorang wanita dari dalam kontrakan itu. Pintu kontrakan terbuka. Seorang wanita keluar dengan wajah panik. Tolong. Mbak, kenapa mbak? Tolong, suami saya kesurupan. Kesurupan? Alamak, Jang, mana si Bawor lagi nggak di sini pula? Tolong bang, itu suami saya cerut-cerutin kepalanya ke tembok. Alamak, ya udah. Tigor membuang rokoknya dan masuk ke dalam kontrakan Nuni. Beberapa orang yang mendengar teriakan Nuni juga segera ikut merapat. Ada apa Mbak Nuni? Tanya Jangkung penasaran. Suami saya kesurupan. Aduh, kesurupan? Mana si Bawor lagi kagak ada lagi. Itu Bang Tigor lagi masuk. Lah, Bang Tigor? Emangnya dia bisa? Bukannya yang biasa nganuin orang kesurupan si Bawor? Gak tahu tuh bang. Bang Tigor yang udah masuk ke dalam duluan. Sebuah sepeda motor berhenti di dekat kerumunan. Tampak Tatang yang menggunakan jaket hijau baru pulang menarik. Ada apa nih? Rame-rame? Tanya Tatang penasaran. Itu Tang, Kang Rahman katanya surupan. Jawab Jangkung. Waduh, mana si Bawor lagi gak di sini lagi ya? Dia. Tapi Bang Tigor lagi masuk katanya. Ungkap Jangkung lagi yang membuat Tatang terkejut. Lah, Bang Tigor? Dia ngapain? Yang mana gue tahu. Itu tadi suami saya jedut-jedutin kepalanya ke tembok. Makanya Bang Tigor masuk buat bantu.
Begitu ngapa baru ngomong, ucap Jangkung yang langsung masuk ke dalam kontrakan karena khawatir Tigor membutuhkan bantuan. Sementara itu, ketika Tigor baru saja masuk ke dalam kontrakan, dia melihat Rahman, tetangga kontrakannya itu sedang membenturkan kepalanya ke tembok berulang-ulang. Tigor langsung meraih kerah pakaian Rahman dan menjauhkannya dari tembok. Setan sialan, kau mau merasuki dia? Apa mau bunuh dia, ha? Rahman yang sedang kesurupan seperti hendak menghantam wajah Tigor dengan kepalan tangan. Namun Tigor dengan mudah menghindari pukulan tersebut dan memberikannya satu tamparan yang tidak terlalu keras. Kau setan sialan, sudah masuk ke badan orang, jedot-jedotin pala orang. Ini mau mukul aku pula. Memang harus dikasih pelajaran ini. Mata Rahman membelalak, membuat manik hitamnya tak lagi terlihat dan tersisa bagian putihnya saja. Tigor kembali memberikan tamparan ringan ke wajah Rahman, membuat Rahman sekali lagi mengamuk dan hendak memukul Tigor. Namun, seperti sebelumnya, Tigor berhasil menghindar dengan mudah dan kembali melayangkan tamparan ketiganya. Di saat inilah pintu ruangan terbuka. Jangkung dan Tatang menerobos masuk ruangan. Bang Tigor, ngapain lu nampar-namparin Kang Rahman? Kagak bakalan sadar dia, ucap Jangkung ketika melihat Tigor menampar Rahman. Tetapi hal di luar dugaan terjadi. Rahman yang awalnya seperti orang mengamuk dan terus memberontak, kini menjadi tenang hingga jatuh ke lantai perlahan. Pria tersebut mengerjapkan matanya. Bang Tigor lagi apa di sini, Bang? Tanya Rahman dengan nafas tersengal-sengal. Udah sadar kau rupanya. Rahman memegangi kepalanya yang sakit dan pipinya yang perih. Sadar? Memangnya saya habis kenapa, Bang? Alamak, Rahman, kau ini habis kesurupan sampai bentur-benturin kau punya kepala itu ke tembok. Untung aja aku tarik, kalau enggak sudah pecah kepalamu itu. Tapi kalau Kang Rahman beneran kesurupan, masa modal tampar Bang Tigor dong bisa sembuh? Ucap Jangkung sedikit tidak percaya. Bahwa Raja harus meditasi dulu baru bisa. Masa Bang Tigor bisa? Kalian berdua jaga moncong kalian itu ya. Jangan samakan aku sama Bawor. Aku aja gak percaya bisa nyembuhin Rahman. Udah, gak usah lah banding-bandingkan aku sama Bawor. Kasihan dia, masa dibandingkan sama aku? Kirain gak mau dibandingin sama Bawor karena ngerasa lebih keren. Udah tahunya apa? Aku pun sadar diri lah kalau masalah berantem fisik. Ayo, tapi kalau klinik, mundur alon-alon kalau kata si Bawor. Tapi serius nanya nih, Bang, itu emang si Kang Rahman diapain sampai bisa sadar begitu? Diapain? Wah, aku apa-apain kok, cuma aku tampar aja 3 kali, habis itu sadar dia. Itu masa tanya takut sama Bang Tigor. Alamak, apa iya ya? Aku gak mikir ke sana pun. Biar bagaimanapun gak masalah, yang penting suami saya sekarang udah sadar. Tapi mukanya Kang Rahman jadi merah-merah begitu, kagak ngapa-ngapa Mbak? Gak apa-apa, biar nanti saya kompres pakai RS biar dingin. Serius itu gak apa-apa? Ya maaf aja ya Kang, aku tadi kelepasan. Lagian kau mau mukul aku pula, makanya aku tampar aku tadi. Iya Bang Tigor, makasih ya Bang. Iya sama-sama. Beneran ini loh, aku minta maaf, kelepasan aku tadi. Iya Bang Tigor, gak apa-apa. Ya udah kalau begitu, aku pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabari aku lagi. Gak masalah. Tigor bersama Jangkung dan Tatang akhirnya keluar dari kontrakan milik Nuni. Jangkung dan Tatang menatap Tigor dengan tatapan kagum, di mana mereka tidak menyangka jika Tigor juga bisa menyembuhkan orang kesurupan. Mereka bertiga duduk di teras kontrakan Tigor dan merokok bersama. Jangkung menyeduh 3 gelas kopi hitam untuk mereka minum. Bang Tigor udah belajar dari Bawor ya cara ngobatin orang yang kesurupan? Tanya Jangkung penasaran. Tigor menghisap rokoknya lalu menggeleng. Belum pernah dia ngajarin aku pun. Makanya aku tadi juga bingung pas lihat si Rahman itu sadar waktu aku tamparin. Apa jangannya dia cuma pura-pura kesurupan ya? Ucap Tatang menebak-nebak. Paten kali moncong kau. Masa iya Tang, orang sampai nabrak-nabrakin kepalanya ke tembok pura-pura?
Kurang kerjaan kali kalau cuma pura-pura dia. Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kabar si Bawor gimana? Dia kapan balik sini? Nggak tahu kapan anak itu balik. Katanya sih sebulan di cabang. Ini udah seminggu. Ya berarti 3 minggu lagi dia balik. Kalau enggak, ya tetap di sana. Tapi, walah, kalau tetap di sana nanti Bang Tigor kesepian dong. Itu. Tapi mau gimana lagi? Dia itu ngelakuin itu kan demi masa depannya. Masa aku larang-larang? Ya udah kita doain aja. Semoga si Bawor kerjanya di Kelapa Gading lagi. Biar kalau ada orang yang kesurupan gampang nyembuhinnya. Bang Jangkung ini ada-ada aja. Ya tapi amin lah. Semoga aja si Bawor kerjanya di Kelapa Gading lagi. Biar aku nggak sendirian. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Bawor baru saja bangun dari tidurnya. Dia membangunkan Latif karena tidak enak jika harus keluar sendiri. Bro, bangun bro. Bro, udah siang ini bro. Kita kan mau ke laut, ntar kesorean lagi. Latif menarik nafas panjang dan perlahan bangun. Apaan War? Masih pagi nih War. Udah siang kali, matahari aja udah tinggi. Latif melirik jam dinding yang tergantung di kamarnya. Bawor. Masih jam 9 ini War, masih pagi banget. Gue biasa bangun jam 1 kalau sip malam. Kalau nggak bangun sekarang, gue nggak jadi buangin cincin bokap lu ya. Iya, gue bangun deh. Kedua pemuda itu lantas bangun dan cuci muka. Di atas meja makan sudah ada banyak hidangan tersaji. Wah, kalian udah bangun? Ayo sarapan dulu, ucap Bu Rosdiana saat melihat dua pemuda itu yang baru saja cuci muka. Masak apa mama? Ada kemung goreng, tahu tempe, sambil terasi sama sayur asem. Wah mantap. Ayo War, sarapan. Bawor mengangguk dan duduk bersebelahan dengan Latif. Bu Rosdiana mengambilkan nasi untuk anaknya dan juga Bawor, membuat Bawor merasa terharu seketika. Ya, sejak ibunya meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengambilkan nasi untuknya. Melihat perubahan ekspresi Bawor, Bu Rosdiana lantas bertanya, "Kenapa tuh War? Ini sedih begitu?" Gak apa-apa Bu. Sok cerita ke ibu kalau dia yang ganjel. Gak apa-apa Bu. Bawor cuma terharu aja. Ada yang ngambilin Bawor nasi lagi. Mama Bawor di rumah teh gak pernah ngambilin nasi buat Bawor. Apa Bawor yang udah lama gak pulang ke rumah? Wah, bukan begitu Bu. Mama ke Bawor udah meninggal. Bawor jadi keingetan sama Mama ke. Innalillahi, maaf ya War. Nah ibu gak tahu kalau Mama Bawor udah gak ada. Gak apa-apa Bu. Gini aja ya, Bawor mah jadi anaknya ibu aja. Jadi anak ibu mah enak, gak usah ngasih duit ke ibu, malah mah kadang ibu yang ngasih, ucap Bu Rosdiana tersenyum lebar. Enggak Bu, nanti Latif cemburu lagi Bu, balas Bawor bercanda. Kalau si Latif cemburu mah gampang, nanti mama getok pakai centong nasi kepalanya. Jangan dong Bu, kasihan nanti si Latif kegerotak. Mama mau gitu, mentang-mentang baru punya anak baru, anak lama gak disayang lagi. Maaf, itu mah cuma bercanda aja. Kalau gitu, mulai sekarang Bawor panggil ibu Mama aja ya. Ya Bu, Mama. Nah sekarang makan ya. Anak-anak Mama nu kasep nu bager, Mama tinggal dulu. Kedua pemuda itu mengangguk dan mulai sarapan. Bawor makan dengan lahap dan dengan cepat menghabiskan nasi serta lauk di piringnya. Bawor, makasih Tip, gue udah kenyang banget. Masakan Mama mantep jiwa. Lu suka makan kue nggak? Mama suka banget bikin kue tahu. Lah suka, apa aja suka, yang penting halal. Cuma gue alergi udang, jadi nggak bisa makan udang. Oh gitu, untung aja lu ngomong. Biasanya Mama suka banget bawain sambal goreng pete sama udang soalnya. Gak usah repot-repot, kita di Jakarta itu kan nggak kekurangan makanan. Ya gue juga selalu ngomong gitu, tapi tiap kali gue ngomong malah Mama bawainnya makin banyak. Walah, kok bisa gitu? Gimana gue tahu? Setelah keduanya makan, mereka duduk di teras rumah sembari merokok. Pasep, yang baru saja bangun, kini bergabung dengan mereka juga. Bu Rosdiana pun membuat kopi untuk ketiganya dan memotong sepiring bolu pisang. Walah, gak usah repot-repot mah. Mama mah gak repot.
Mama malah seneng. Dihabisin ya. Mama juga udah siapin buat bekal kalian nanti. Latif terkekeh saat melihat ekspresi Bawor yang kebingungan. Bu Rosdiana juga melirik suaminya yang sepertinya masih meraba-raba apa yang terjadi. Pak, mulai sekarang Bawor juga jadi anak kita. Jadi Bapak harus rajin-rajin ngasih dia uang jajan. Pak Asep terkejut, tetapi ia mengangguk karena tidak ingin mendengar omelan istrinya. Setelah memastikan jika suaminya setuju, Bu Rosdiana masuk lagi ke dalam karena ingin menyiapkan bekal untuk Latif dan Bawor. Sementara itu, Pak Asep mengeluarkan sebatang rokok dan menyelutnya. War, ya Pak. Sekarang kan Bawor anak Bapak. Bapak boleh nanya? Ya boleh Pak. Kok Bawor bisa tahu kalau Bapak mau dijadiin tumbal? Oh itu, penunggu cincin itu yang ngomong Pak. Apa mungkin orang yang ngasih ini gak tahu ya kalau cincin ini penanda tumbal? Loh, memangnya kenapa ya Pak? Pak Asep menghisap rokoknya dalam-dalam dan mulai bercerita. Jadi Bapak itu mah kerja di rumah Pak Darmawan. Ini bukan setahun 2 tahun, tapi udah lebih dari 10 tahun. Kayaknya mah gak mungkin Pak Darmawan sejahat itu sama saya. Bapak mah gitu. Mentang-mentang Pak Darmawan baik, Bapak jadi tutup mata. Padahal kan Bapak hampir aja jadi korban. Bukan tutup mata. Kayaknya mah cincin itu dari teman bos Bapak. Cuma bos Bapak kan gak suka pakai batu akik, jadi dikasihkan ke Bapak gitu. Buat jaga-jaga aja Pak. Bapak gak usah kerja dulu, gak apa-apa. Kalau bener Pak Darmawan itu gak jahat, dia pasti baik-baik aja. Jadi yang ngasih cincin ini bakal celaka? Ya belum tahu Pak. Tapi ya kalau nggak nemu tumbal buat pesugihannya, ya mungkin aja pesugihannya gagal. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu mah, Bapak ngajuin cuti dulu aja. Semoga aja Pak Darmawan bukan orang jahat ya. Kalau enggak Bapak keluar aja Pak. Tabungan Bapak kan udah cukup buat beli mobil. Mending Bapak buka jasa antar jemput aja. Ya, nanti Bapak pikirin lagi ya. Jangan kelamaan atuh Pak mikirnya, nanti keburu tua. Bapak mah udah tua, telat kamu ngingetinya. Tapi serius Pak, mending Bapak cepet-cepet resign. Iya, nanti Bapak pikirin lagi ya. Rehan kan masih sekolah, Bapak masih perlu gaji bulanan. Pak, berhenti dari Pak Darmawan kan bukan berarti Bapak nggak bisa nyari uang di tempat lain Pak. Iya. Oh iya, kalian mau bawa cincin itu kemana? Ke laut kata Bawor tuh. Jam berapa kalian pergi? War, jam berapa War? Nanti bentar lagi aja, biar nggak kesorean. Kalau gitu hati-hati ya. Nanti uang jajan minta ke Mama. Bawor sudah membuka mulut dan hendak membalas, tapi handphonenya bergetar. Ternyata Tigor yang menelpon. Bawor pun segera mengangkat teleponnya. Halo, Bang Tigor. Halo Wur, apa kabar kau, Bambang Morodewo? Halo Bang, alhamdulillah baik Bang. Ada apa nih Bang? Tumben-tumbenan telepon. Alamak Jang, sekarang mau nelpon adik sendiri pun dibilang tumben. Nanti lama-lama di Jakarta Selatan kau bisa lupa sama aku Wur. Yang kalah, gue gak bakalan lupa. Oh ya, nanti siang gue mau ke Pantai Mutiara. Lu mau ikut gak Bang? Pantai Mutiara Wur, jam berapa Wur? Ya paling sampai di sana jam 1-an lah. Gas, aku juga ada yang mau diomongin ini. Tapi kalau nanti kita mau ketemu, diomonginnya nanti aja. Ya kalau mau ngomong sekarang juga nggak apa-apa Bang. Nggak usah, nanti aja. Lagian ini UTM. UTM? Apalagi tuh Bang? UTM itu urusan tidak mendesak Bambang Worodewo. Oh gitu ya udah Bang. Nanti kita lanjut ngobrol di sana aja ya. Oke siap Pur. Kau hati-hati. Kalau ada yang nakal minta styling yang maju. Panggilan pun terputus. Bawor kembali menyimpan ponselnya. Siapa War? Oh Bang Tigor, tukang parkir bintang laut. Ngapain dia nelpon lo? Mau ngajak ngobrol, tapi nanti aja. Jadinya kalau ketemu di pantai. Oh gitu. Lu kayaknya akrab banget deh sama dia. Ya gimana gak akrab? Kita kan tetanggaan di kontrakan, sering pergi pulang bareng. Oh gitu ya. Oh ya, kita mau pergi jam berapa nih? Sekarang aja gimana? Mandi dulu, habis itu pergi. Oke, gue siap-siap dulu. Kini di teras rumah itu hanya tinggal Pak Asep dan Bawor. War, kamu kerja sama Latif udah berapa lama? Baru seminggu Pak. Tadinya Bawor di Kelapa Gading. Baru seminggu? Tapi kamu mau diajak ke sini buat nolongin Bapak?
Oh, jadi begini Pak. Semalam itu kan Bawor sama Latif lagi makan bareng. Nah, kayaknya Rehan yang telepon bilang Bapak kena guna-guna. Makanya Latif ngajak Bawor ke sini. Berarti ini bukan pertama kali ya kamu nolongin orang kena guna-guna. Ya Pak, tapi Bawor nggak terlalu sering kok. Kalau Bapak boleh saran, kamu jangan terlalu baik ya. Orang yang terlalu baik sering dimanfaatin. Bahkan nggak jarang juga sampai dicelakain. Berbuat mah yang sewajarnya aja. Jangan sampai bahayain nyawa ya. Ya Pak. Sekitar jam 11 siang, Bawor dan Latif pun pergi. Bu Rusdiana membawakan banyak makanan dan juga cemilan untuk keduanya, apalagi setelah tahu jika mereka tinggal bersama. Selain itu, Bu Rusdiana juga memberikan uang saku masing-masing Rp500.000 kepada keduanya. Pada awalnya, Bawor menolak karena merasa sungkan, tapi setelah Bu Rusdiana memaksa, dia hanya bisa pasrah dan menerima semua itu. Mereka berdua menuju ke Pantai Mutiara menggunakan sepeda motor Latif. Mereka berhenti beberapa kali untuk mengisi bensin dan juga angin. Sekitar jam 1 siang, mereka pun sampai di Pantai Mutiara. Ternyata Bang Tigor sudah datang terlebih dahulu dibanding keduanya. Datang bareng Latif rupanya kau, War. Kupikir kau sendiri aja, War. Bang Tigor masih ingat sama gue ya? Masih ingat lah. Aku belum sepekan itu. Oh, jadi lu pada udah saling kenal? Iyalah, War. Dia itu juga dulu di Kelapa Gading. Meskipun cuma sebentar, tapi aku ingat. Ngomong-ngomong, kalian datang ke sini mau liburan ya? Enggak Bang, kita ada perlu. Bawor mengeluarkan cincin dari dalam tasnya. Cantik kali, War. Kau dapat dari mana itu, War? Jangan ketipu Bang. Begini-begini, cantik mematikan. Mematikan? Ada racunnya, War. Cincin ini, War. Bukan racun Bang. Terus apa kalau bukan racun? Jangan-jangan cincin ini nyari tumbal ya, War? Ya Bang, makanya gue mau pulang ke laut aja biar nggak ada yang ngambil lagi. Kalau gitu kita harus ke tengah dong, War. Bawor mengangguk. Kalau bisa kita ke tengah, biar cincin ini nggak ada yang nemuin lagi. War, tapi nggak, itu memang harus dibuang ya, War ya. Nggak bisa dihancurin aja gitu, War. Cincin ini ada penunggunya Bang. Gue udah janji nggak bakal ngancurin rumahnya. Jadi ya begitu, jalan satu-satunya mendingan dibuang aja. Oh gitu, War. Ngomong-ngomong, War, isinya apa, War? Siapa tahu aja aku minat, War. Enggak Bang, jangan. Lu udah punya satu dari Wakadi, masa ya mau ambil lagi? Ntar kebanyakan jimat, lu bisa jadi gila Bang. Memangnya kalau punya banyak cincin bisa gila, War? Kan dulu gue udah pernah bilang ke lu Bang, kalau hal beginian itu bisa bikin orang jadi gila. Lupa aku, War. Untung aja gue ingetin. Maka dari itu Bang, jangan cuma inget-inget Deborah doang, jadi lupa sama dunia kan? Kau, War, Deborah lagi. Padahal kan Deborah udah pergi, War. Kau bikin aku inget lagi sama dia, War. Maaf Bang Tigor, ya udah, gue gak bakalan bahas-bahas lagi soal di Deborah ke Bang Tigor. Suka-suka kau lah, Bambang Morodewo. Ini malah pada ngobrol. Terus kapan kita ke tengah lautnya nih? Ya udah, sewa perahu aja. Aku kebetulan punya teman di sini. Aku jamin kita bakal dikasih harga murah. Ya udah, ayo. Tigor mengajak mereka ke tempat penyewaan perahu. Seperti yang Tigor katakan sebelumnya, mereka mendapatkan harga sewa yang terbilang murah dibanding dengan wisatawan biasa. Mereka lantas diantar ke tengah laut. Bawor membuang cincin itu di tempat yang cukup dalam, berjaga-jaga jika ada orang yang ingin mengambilnya. Setelah itu, mereka langsung kembali dan duduk di gazebo kecil yang ada di tepi pantai. Latif membawa bekal yang disiapkan oleh ibunya. Ada sapi lada hitam, cumi asam manis, dan juga cak kangkung. Tiap hari lihat masakan beginian, Mama malah masak begini juga. Ampun. Disyukurin aja, Tip. Ini berkah. Selain makanan itu, ada juga brownies almond dan bolu pisang. Mereka bertiga makan bersama di saung itu. Pemandangan Pantai Mutiara menjadi teman makan siang mereka. War, habis ini pulang ya. Gue akan masuk sore. Lu pulang duluan aja, Tip. Gue mau ke Gading dulu. Terus
Ntar lu ke Jaksel gimana war? Itu mah gampang, jangan khawatir. Ada kereta, ada taksi online, ada ojek online, ada Bang Tigor juga. Oke deh kalau gitu, gue coba dulu ya war, Bang Tigor. Hati-hati di jalan tip. Ya, kalian juga hati-hati. Bawor dan Tigor masih duduk-duduk di gazebo sementara Latif pergi menggunakan motornya. Bang, lu mau ngomong apa bang? Kayaknya penting banget ya bang. Gini Wur, aku mau cerita dulu sama kau. Ya wis bang, cerita bang. Jadi begini Wur, kau tahu tetangga baru yang nempatin bekas kontrakannya di Bora. Tahu bang, tapi ya belum kenal. Gua anggap kau tahu lah ya. Jadi begini Wur, semalam itu aku lagi ngerokok sendirian di teras. Tiba-tiba Wur, ada bayangan hitam lewat Wur. Terkejut lah aku Wur. Nah, habis itu ku lihat-lihat bayangan itu masuk ke kontrakan si Rahman ini. Habis itu Wur, si Rahman kesurupan Wur. Terus gimana bang? Nah, jadi pas kesurupan itu kan istrinya si Rahman minta-minta tolong Wur buat bantu-bantu suaminya. Si Rahman Wur ternyata lagi jedot-jedotin kepalanya ke tembok Wur. Waduh, terus gimana bang? Aku masuk aja ke dalam kontrakan dia. Dia mau pukul aku Wur. Aku pukul balik lah. Pas udah dipukul 3 kali, dia baru sadar Wur. Itu kesurupan beneran apa pura-pura ya bang? Kok cuma dipukul aja bisa sembuh? Ya mana mah aku tahu Bambang Worodewo. Makanya aku mau minta tolong sama kau buat nganu si Rahman ini. Kasihan deh Wur, kalau sampai kesurupan terus bisa pecah kepalanya kalau tiap kesurupan dihantamkannya ke tembok Wur. Aduh gimana ya bang? Gue sih mau aja nolongin bang, tapi kan gue lagi nggak boleh sering-sering ngerokok sukma. Sama lama juga gue kena omel sama Stalin. Terus gimana ini Wur? Gini aja bang, kalau orangnya kesurupan lagi, usap-usap aja kepalanya sambil Bang Tigor baca-bacain doa. Menurut kepercayaan Bang Tigor aja, kayaknya cincin dari Wakhadi udah mulai nyatu sama Bang Tigor. Kalau enggak, nanti gue kirim Stalin buat bantu lu di sana. Emang si setan uling itu mau nolong aku Wur? Ya kalau gue yang nyuruh mah gak bakalan bisa nolak dia. Baguslah kalau begitu Wur. Oh ya Wur, semalam pas aku mukul si Rahman, kok rasanya tanganku panas ya Wur. Kayak ada yang jalan-jalan gitu Wur di tanganku. Padahal aku gak keras-keras sekali mukulnya Wur. Sumpah lu bang. Betulan, masa aku bercanda sih Bambang Worodewo? Waduh, kayaknya cincin itu beneran udah nyatu sama lu deh bang. Nanti lu bilang aja sama Lik Semar, terus tanya apa yang harus lu jalanin selanjutnya. Oh gitu ya Wur. Oke lah lu begitu. Ngomong-ngomong, kau mau langsung pulang ke Jaksel atau mau main dulu ke Kelapa Gading? Gue mau main dulu lah. Kangen bang sama udara Kelapa Gading. Kangen sama udaranya doang Wur, bukan sama orangnya. Kenapa? Bang Tigor kepingin dikangenin juga? Enggak lah, enggak usah dikangenin sama kau juga kayaknya enggak bakalan bikin aku dapat pacar. Jangan ngambek lu bang, udah gede ambekan mulu perasaan. Perasaanmu aja itu Bambang Worodewo. Oh iya bang, ngomong-ngomong, lu kesini naik motor itu emangnya enggak kena tilang bang? Tilang? Kalau polisi mau nilang aku, ku persilakan, ambil aja motor itu sekalian. Ntar kalau diambil baru tahu rasa lu bang. Udahlah, gak usah bahas itu lagi. Oh ya, kau di Jaksel sering main-main gak sama si Alvi? Enggak bang, gua kan lagi sip malam. Dia itu kerjanya fleksibel. Tapi kalau siang-siang keluar juga males. Wur, kalian berdua itu beneran mau serius Wur? Gak tahu bang, kelihatannya Bang Andra kayak gak setuju gitu sama hubungan kita. Gak setuju gimana Wur? Gak paham aku. Susah jelasinnya bang, tapi kayaknya Bang Andra itu lebih setuju kalau Alpi sama yang lain aja, bukan sama gue. Kalau menurutku ya Wur, asal kalian saling cinta, ya mending kalian berjuang dulu lah. Masalahnya gue juga belum tahu ini perasaan cinta apa bukan. Makanya Wur, kalau jomblo jangan dipermalin. Awet kan kalau jomblo dipermalin Wur. Bang Tigor ngomong doang, padahal mah jomblonya laman Bang Tigor dibandingkan gue. Tahu juga kau Wur. Ayo kita ke Gading. Mega udah rindu kali sama kau itu. Dia bilang sama aku, katanya kau gak pernah balas chat dia. Ya lagian dia kalau chat gue pas lagi gue tidur bang, yang gak dibales lah. Tapi di antara lebih sama Mega, kira-kira ini Wur, kau mau pilih yang mana Wur? Gak tau lah bang, gue pusing. Ayo pulang Ayo.
Bauer dan Tigor menuju motor mereka. Bauer melirik jam tangannya. Sudah jam 3, kemungkinan besar dia akan pulang ke Jakarta Selatan malam hari. Besok kau berangkat jam berapa, Bauer? Jam 3 sore, Bang. Gimana kalau malam ini kau nginep aja di kontrakan? Nah, besok pagi-pagi kau berangkat ke Jaksel bareng mobil produksi. Nanti ku bilang sama Irfan kau ikut numpang ke Jaksel. Wah, ide bagus itu, Bang. Nanti malam kita masih bisa main. Itu baru paten, War. Tapi maaf ini, War. Aku lagi nggak megang banyak uang, nggak bisa nraktir kau makan banyak. Bang Tigor kayak masih apa aja. Tenang, kali ini gue yang bakalan traktir. Tapi kan kau gajian juga masih 2 minggu lagi, War. Irit-irit lah uangmu itu, War. Bang Tigor, tenang aja. Gue lagi nggak kekurangan uang kok. Kalau kau punya kelebihan uang, mending kau tabung aja, War. Aman, Bang. Lagian di Jaksel gue jarang jajan. Uang jajan gue jarang kepake. Awas aja kalau lu nolak, gue bakalan langsung pulang ke Jaksel malam ini. Ya udahlah kalau begitu. Suka-suka kau lah, War. Keduanya lantas pergi meninggalkan kawasan Pantai Mutiara menuju Kelapa Gading. Ketika sampai di kontrakan Tigor, beberapa orang tampak berkerumun di kontrakan milik Rahman. Tatang yang melihat kedatangan Bauer dan juga Tigor merasa lega seketika. Wah, Bauer sama Bang Tigor udah balik nih, ucap Tatang saat melihat Bauer dan Tigor. Tigor menghentikan motor di depan kontrakannya, melepaskan helmnya, kemudian turun. Bauer mengikuti di belakang Tigor. Dia lalu berbisik kepada Tigor, "Bang, gue mau ngerokok Sukmaya. Lu datengin aja si Kang Rahman." War, katanya kau lagi libur, merogoh-rogoh, War. Darurat, Bang. Lagian ada Staling. Gue minta bantuan sama Staling aja kalau gue keteteran. War, kenapa sih, War? Gak ngajak-ngajak lagi buat merogoh-rogoh? Enggak lah, nanti Lik Semar ngomelin gue lagi. Ya udah, War, kau hati-hati ya. Aman, Bang, lu juga hati-hati. Jangan sembarangan gablokin orang. Aman, War. Bauer masuk ke dalam kontrakan Tigor, sementara Tigor sendiri masuk ke dalam kontrakan Rahman. Di dalam kontrakan Rahman, banyak barang yang berceceran di lantai, mulai dari gelas, piring, dan alat makan sampai minyak goreng dan juga saus yang memenuhi lantai kamar. Alamak, Zang, ini kenapa jadi kapal pecah begini nih? Bang, Bauer kemana, Bang? Tanya Tatang. Dia lagi bantu dari jauh, yang penting aman lah. Sementara itu di dalam kontrakan, Bauer duduk bersila di lantai sembari memegangi mata kalungnya. Matanya terpejam dan sukmanya keluar dengan perlahan. Staling langsung menyambutnya tanpa perlu dipanggil seperti biasa. Kenapa ada kembali, Tuan? Ling, gue mau nolongin orang, kasihan. Anda baru saja merogoh Sukma semalam, Tuan. Sukma Anda masih kelelahan. Tapi gimana lagi, Ling? Kasihan itu orangnya dari semalam bolak-balik kesurupan. Biarkan aku saja menyelesaikan ini, Tuan. Terus gue ngapain? Anda melihat saja dari jauh. Biarkan aku yang menyelesaikan ini, atau Ki Semar akan menghukumku. Ya wis, gue manut kalau gitu. Sukma Bauer berjalan dan menembus tembok kontrakan Tigor menuju kontrakan Rahmat. Di dalam kontrakan itu ada 6 orang anak kecil berkepala pelontos yang tampak mengganggu Rahmat. Ling, sikat Ling. Gue mau tahu siapa yang udah ngirimin mereka. Siap, Tuan. Staling menyesuaikan ukuran tubuhnya. Kini panjangnya menjadi sekitar 2 meter saja. Kemudian ia terbang menuju ke 6 anak kecil itu. Staling mengibaskan ekornya untuk menghantam 6 sosok anak kecil itu. Mereka mengamuk. Gigi mereka yang awalnya tampak biasa saja kini berubah menjadi runcing dan berwarna hitam. Kepala mereka juga menjadi lebih besar. Gerakan mereka lincah saat menyerang Staling. Tapi tetap saja mereka bukan gangguan untuk Staling. Hanya dalam beberapa kibasan ekor, Staling mampu mengalahkan mereka. Keenam sosok itu berhenti melawan. Tetapi kemudian mereka mengeluarkan suara tangisan yang memekakan telinga. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Bauer tak bisa memahaminya. Ling, coba lu tanya sama mereka. Mereka mau nyapa. Siap, Tuan.
Kini, Stalin dan keenam sosok itu saling berpandangan, seperti sedang berkomunikasi. Setelahnya, Stalin berbalik dan menghadap Bauer. Tuan, mereka tidak bermaksud jahat, Tuan. Maksudnya apaan? Mereka adalah anak-anak Rahman yang meninggal saat dalam kandungan, tetapi Rahman hanya menguburnya. Waduh, terus mereka minta apa? Mereka minta diberi nama dan dibuatkan selamatan. Setelah itu mereka tidak akan mengganggu lagi. Jika tidak mau, mereka akan menarik adik dalam kandungan ibunya juga. Buset, itu 6 orang anaknya keguguran terus. Nanti Anda bisa bertanya kepada Rahman, Tuan. Sekarang kembalilah ke alam manusia. Sukma Anda semakin melemah. Bauer mengangguk dan kembali ke dalam raganya. Ketika membuka mata, dia merasakan seluruh tubuhnya terasa sakit. Waduh, beneran nih. Kayaknya gue harus libur Rogosomo dulu kalau begini. Semoga aja sampai kondisi gue aman, gak ada gangguan mistis dulu. Bauer lantas pergi ke rumah Rahman yang masih ramai. Dia melongok dan melihat jika Rahman dan Nuni sedang duduk bersama Tigor. Rahman tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, dan Tigor yang menasehati keduanya agar tidak meninggalkan ibadah membuat Bauer menahan tawa. Pada awalnya, dia ingin mengatakan semuanya sendiri, tetapi melihat Tigor melakukan itu, sepertinya akan lebih bagus jika Tigorlah yang menyampaikan hal ini pada Rahman dan istrinya. Bauer berbalik badan dan kembali ke kontrakan Tigor untuk istirahat. Tak berselang lama, Tigor masuk ke dalam kontrakannya dengan wajah sumringah. War, kau tahu nggak, War? Aku tadi baru baca doa sedikit. Terus si Rahman sadar dari kesurupannya. Pasti kau kan, War, yang ngeluarin setannya. Stalin, Bang. Keren sekali Stalin. Bisa ngelain setan-setan itu cuma hitungan menit. Lama-lama pingin juga aku, War, diajari sama Stalin. Tapi Stalinnya nggak mau punya murid, Bang. Kau bujuklah dia, War. Yaudah, ntar gampang lah kalau urusan bujuk-membujuk. Oh ya, War, ngomong-ngomong, si Rahman itu kesurupan apa, War? Apa ada yang kirim kura-kura, War? Bukan itu, Bang. Jadi, dulu Kang Rahman mau punya anak, tapi istrinya keguguran sampai 6 kali, Bang. Nah, sama Kang Rahman, kayaknya itu jabang bayi gak diurus, cuma dikubur doang. Makanya pada marah. Waduh, terus gimana, War? Nanti Bang Tigor bilang sama Kang Rahman, anaknya yang udah meninggal dikasih nama, terus bikin selamatan. Gitu aja, War? Iya, Bang. Sebenarnya bayi-bayi yang keguguran kan juga udah punya jiwa, Bang. Jadi mereka juga kepingin keberadaan mereka dianggap gitu. Makanya mereka gangguin Kang Rahman. Tapi kalau gue tebak, sebenarnya Kang Rahman udah dapat gangguan ini dari dulu. Cuma dia gak mau peduli sama gangguan-gangguan ini. Oke, kalau begitu nanti aku sampein ke Kang Rahman, War. Udah, sip. Oh ya, gue udah pesan sate ke Cak Ulil. Nanti sebentar lagi diantar. Gue pesan apa aja, War? Gue pesan sate 2 porsi sama nasinya 3. Air minum habis. Ayolah, beli minum dulu. Gas. Kedua pemuda itu kemudian pergi ke warung untuk membeli air mineral galon dan 2 es teh jumbo. Saat mereka pulang, ternyata Cak Ulil sudah menunggu di depan pintu kontrakan. Cak Ulil, udah lama belum? Belum lama, War. Totalnya jadi berapa, Cak? Nah, sate 2 porsi 40.000 sama nasinya 3 15.000, total 55, War. Bauer mengeluarkan uang 55.000 dan memberikannya pada Cak Ulil. Makasih ya, War. Sama-sama, Cak. Bauer dan Tigor masuk dan langsung menyantap sate Madura buatan Cak Ulil. Sekitar jam 10 malam, Bauer sudah merebahkan dirinya di kasur. Hari ini sangat melelahkan baginya dan dia ingin segera istirahat. Bang, gue tidur dulu ya. Ya, War, aku pun ingin pergi ke kontrakan Rahman dulu ya. Oke, Bang. Tigor keluar dari ruangan itu, sementara Bauer terlelap begitu dia memejamkan mata. Namun, tanpa Bauer sadari, seseorang telah menarik sukmanya dari jauh hingga terlepas dari raganya. Sukma Bauer kini melayang-layang di udara. Loh, ini siapa nih yang berani narik sukma gue nggak pakai izin? Bauer kini merasa jika sukmanya ditarik ke suatu tempat, tepatnya ke dalam sebuah hutan.
Di atas batu besar di tengah hutan itu, Bawor melihat Lek Semar dan Wahadi duduk bersebelah-sebelahan. Wakadi, Lek Semar. Sukma Bawor turun dan berhenti di hadapan keduanya. Semar menatap ke arah Bawor dengan kesal hingga membuat pemuda itu merasa khawatir. Bawor, ya Wak, seminggu ini berapa kali kamu sudah ngerogoh Sukmo? 3 kali, Wak. Sekali lagi kamu ngerogoh Sukmo dalam waktu dekat, bisa luka parah Sukma itu. Tapi dulu enggak ya, Wak? Dulu hatimu bersih, auramu putih. Tapi sejak kamu menerima mustika kelabang dari Seno, kamu berubah. Tujuan kamu bukan lagi bantu orang, tapi nyari ketenaran. Auramu tidak seperti dulu, dan hatimu tidak suci lagi, Bawor. Awakmu wong Jawa, harus andap asor, jangan sombong. Tapi sekarang kamu itu sombong, makanya ilmu kamu melemah. Loh, tapi aku nggak ngapa-ngapain loh, Wak. Nah ini, kamu dulu itu kalau dikasih nasihat selalu manut dan ngemati omonganku. Tapi sekarang, kamu itu kalau dibilangin banyak tapi-tapinya, banyak bantahnya, kamu sok karepe dewek. Kalau kamu terus begini, ya ilmumu bakalan luntur war. Bawor ternyak. Ya, selama ini memang tidak ada yang menegurnya tentang unggah-ungguh. Namun, mengingat lagi ucapannya pada Mbah Muhlis yang seolah merendahkan Mbah Muhlis, membuatnya sadar jika dirinya berubah. Bawor pun kini tertunduk. Terus Bawor harus gimana ya, Wak? Andap asor. Terus ingat, ajening diri sokolate. Kau harus jaga ucapanmu, meskipun lidah tak bertulang. Tapi ingat, kalau lidah bisa lebih tajam daripada pisau. Iya, Wak. Bawor ngerti, Wak. Itu saja. Kamu jangan sekali-kali ninggalin sholat ya. Iya, Wak. Apa? Kamu mau ngomong sesuatu? Bawor mengangguk. Jadi gini, Wak. Kemarin Bawor itu nolongin orang Bogor, gagalin dia jadi tumbal pesugihan. Tapi jiwanya sekarang udah tercemar. Wakadi tolong bantu bersihin jiwanya ya. Kalau enggak kasihan, Wak. Orang baik deh soalnya. Ya wes, kamu kirimi saja alamat rumahnya ke Semar. Nanti biar dia yang akan datang. Ya, Wak, makasih ya. Hadi dan Semar mengangguk bersamaan. Sukma Bawor pun kembali ke raganya. Beberapa hari berselang, Pase pun datang ke mes untuk menemui Bawor dan juga Latif. Jadi, Bapak mau cerita ini, War. Tip, bos Bapak mah gak jahat. Ternyata yang ngasih cincin itu temennya bos Bapak. Terus orang yang kemarin itu meninggalnya misterius gitu. Jadi tolong jangan minta Bapak untuk keluar dari bos Darmawan lagi ya. Itu beneran, Pak? Ya beneran tuh, masa Bapak bohong? Syukur deh, Pak, kalau gitu. Berarti Pak Darmawan bukan orang jahat. Oh ya, Pak, nanti kalau ke Bogor tolong sampein ke Pak RT, Bawor nitip salam. Terus maaf juga sama Mbah Mukhlis karena Bawor udah sempat sombong. Siap, War. Nanti kalau Bapak pulang ke Bogor, Bapak sampaikan ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bawor. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala, kisah Bawor dan Tigor. Waduh, Bang Tigor akhirnya bisa ya ngobatin orang kesurupan dengan cara digampar 3 kali. Itu jadi ragu-ragu ini beneran kesurupan apa enggak, digampar sama Bang Tigor. Bang Tigor kan orangnya gede, pasti tangannya tuh jarinya jempol semua tuh, dihantam 3 kali ya sadar dia. Nah, di sini ternyata Kang Rahman ini ternyata diikuti oleh 6 sosok anak kecil. Wah, ngeri banget ya. Jadi Kang Rahman ini bersama Nuni, istrinya, sebelumnya sudah memiliki 6 orang anak, yang mana itu masih umur-umur 4 bulanan gitu janinnya ya. Jadi di situ mengalami keguguran, teman-teman. Dan di sini anak-anak itu menuntut sebuah nama. Jadi kembali lagi seperti tadi di awal ya, teman-teman. Teman saya ada nih yang seperti ini nih. Tapi dia cuma 1, nggak 6 ya. Jadi baru berapa bulan keguguran, tapi itu teman-teman dikasih nama, dikirimin doa,
Terus lebaran juga dia beli baju entah sepotong dua potong, jadi terus dia inget. Dan kalau ditanya anaknya lu berapa, dua, padahal anaknya satu di situ, tapi dijelasin oh gitu. Tapi ada juga beberapa yang mungkin nggak terlalu percaya seperti Kang Rahman ini, ya sebenarnya kembali lagi kepercayaan atau bagaimanapun itu tergantung teman-teman semua. Tapi keren banget kisahnya di sini ya. Bang Tigor akhirnya ketemu lagi nih sama Bawor, kangen pakai banget lah ya. Biasa tiap hari bareng, ini tiba-tiba 2 minggu lost, kehilangan. Bawor ada di Jaksel. Dan bagaimana pada akhirnya Bawor punya orang tua baru lagi nih. Wah, dia terharu tuh pas disendokin nasi ya kan sama ibunya Latif. Dia terharu dan diangkat jadi anak. Langsung dikasih uang jajan 500.000. Waduh, masa enak banget ya baru diangkat jadi anak. Kalau bisa orang tuanya yang banyak aja Bawor, 500.000 lumayan ya kan. Kalau punya 10 aja sebulan berarti 5 juta. Nggak bercanda di sini Bawor ya. Karena Bawor ini kan sudah kehilangan ayah dan ibunya ya, jadinya dia melihat kebersamaan keluarga Latif ini merasa terenyuh. Dan akhirnya cincin yang dipakai oleh bapaknya Latif sudah dilarung di Pantai Mutiara Ancol. Pantai Mutiara berarti Ancol nih ya. Waduh, ini Bawor sama Tigor tongkrongannya di Ancol, karena deket kan Kelapa Gading ke Ancol. Kalau dari Jaksel lumayan jauh tuh dari tempat kerja Bawor yang baru. Keren banget kisahnya. Saya berharap Bang Tigor bisa muncul di setiap episodenya ya. Untuk Mbak Nirmala munculin terus dong Tigor. Bawor dan Tigor itu sepaket. Jadi kalau Bawor tanpa Tigor tuh bagi saya seperti sayur tanpa garam. Jadi kurang lengkap aja ya. Mbak Nirmala pokoknya ditunggu terus untuk kisah Bawor dan Tigor ya. Dan semoga kisah Bawor dan Tigor barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.